Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan memperbaiki salah satu motor, dan ini spare partnya sudah saya beli. Nah, ini dia Yamaha Post One tahun 94. Ini saya akan perbaiki di bagian kabel-kabel. Ini kabel gas saya sudah beli karena ini pompa oli sampingnya tidak jalan. Nanti kita fungsikan lagi. Ini kabelnya hanya satu, langsung ke bagian karbu. Nanti kita ganti ke yang bercabang dua, karena pompa oli samping juga harus menggunakan kabel. Jadi satu tarikan dua kabel itu ketarik, karbu dan pompa oli. Nah, paket selanjutnya itu ada beberapa paket yang saya beli. Ini selang oli samping. Ini ada di sebelah kanan. Ini juga masih ada, cuman sudah lama dan sudah jelek dan keras. Nanti dari kempis oli samping ini turun ke pompa, langsung kita ganti ke yang bening supaya lebih bisa dicek kalau misalnya ada yang bermasalah di salurannya. Itu dari atas kita langsung ke bawah. Nah, ini dia jalurnya seperti ini. Kita langsung ganti saja dan kita buka. Nah, untuk yang kecil itu dari pompa ke bagian karbu untuk selangnya. Nah, ini kempisnya ini kita sudah pasang yang bening, ya kelihatan nanti dari area bawah tangki ini ke bawah masuk langsung ke sini. Nah, nanti kita masukkan ini ke pompa oli sampingnya seperti itu. Nah, ini yang dulunya ini sudah jelek, kusam dan keras, jadi takutnya ada yang pecah si kabelnya atau si selangnya, sehingga saya ganti saja karena sudah lama sekali kelihatannya. Kita nanti pasang ke bagian sini. Oke. Nah, itu untuk bagian selang oli samping dari kempis ke pompa. Nah, ini baru saya buka. Ini nanti kita ganti juga yang kabel atau selang yang ini masuk ke sini, dan yang kecil itu masuk ke karburator. Tapi kelihatannya ini pompanya bermasalah, ada bocor. Kata yang pemilik sebelumnya itu normal. Nanti kita bongkar, kita bersihkan, kita ganti seal-sealnya, kita ganti juga untuk packingnya juga. Untuk pompa sepertinya normal karena yang ngejualnya itu sangat jujur. Nah, sebelum kita servis, kita ganti dulu kabelnya. Yang sebelumnya kabel satu ke bagian karbu saja, kita ganti ke kabel yang bercabang. Ini YGP, Yamaha Genuine Part. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini kabel utama yang akan kita pasang ke bagian gas spontannya atau ke holder kanan. Nah, ini untuk bagian cabangnya yang membagi menjadi dua. Nah, sebelum kita fungsikan, kita servis dulu pompa oli sampingnya. Ini sudah saya buka. Ada beberapa seal yang harus kita ganti. Nah, biasanya di bagian packing sebelah sini yang bocor di sambungan. Bisa juga dari depannya juga. Nah, ini untuk seal-sealnya ini ori Yamaha. Ini packingnya juga ori Yamaha. Kelihatannya bagus karena harganya lumayan untuk barang-barang seal kecil seperti ini. Nah, ini juga ada 4 kalau tidak salah untuk seal.
yang akan kita pasangkan dan kita ganti juga. Nah, kita langsung buka saja. Ini bagian penarik dulu, bagian pengatur. Saya kurang tahu untuk spare partnya, bagian-bagiannya, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang lebih tahu bisa ditulis di kolom komentar. Kita buka dulu ini untuk bagian penariknya atau bagian pengaturnya. Di sini ada per. Ini untuk memantulkan supaya balik lagi. Nah, ini kalau tidak salah asnya ya. Nah, ini seperti ini mungkin cara kerjanya. Untuk pompa oli samping F1 ZR atau F1 atau Alpha juga mungkin sama. Nah, kita coba ulangi, takutnya saya lupa cara masangnya. Kita cek ulang aja seperti sebelumnya. Nah, seperti ini mungkin fungsinya, yang nanti bakal ditarik oleh kabel yang menyatu dengan gas spontan atau gas. Nah, lanjut kita akan bongkar semuanya. Kita juga bersihkan supaya tidak ada debu atau kotoran yang ada di dalam bagian pompa oli samping. Ini buka cuma 2 baut saja menggunakan obeng seperti ini. Kalau sudah dibuka pengatur dan pernya, ini original. Dari kelihatannya saya juga kurang paham karena fokus untuk mengganti saja. Nah, ini tinggal dicabut saja, dan di dalam ada per dan as pendorong oli samping. Ini kerjanya maju mundur. Nah, di sini juga ada sealnya yang harus kita ganti. Ini pernya kita copot dulu, ini untuk as pendorongnya. Nah, ini pakinya kayaknya mah lokal atau sudah jelek juga, karena pasti buka seperti ini. Ini hancur. Kita buka, kita bersihkan. Nah, ini kita buka dulu gear apa ya, gear pompa oli samping yang menjadi penggerak dari gerakan mesin ke gerakan pompa oli samping. Ini diambilnya dari gerakan mesin atau gerakan mekanik. Kita buka dulu ring spy-nya yang sebagai penahan gear supaya kencang. Nah, ini tinggal buka saja, dan ini juga ada as penahan. Ini sebagai penyambung putaran dari gear ke as pompa. Kita tinggal pukul saja. Nanti kita akan cabut supaya bisa dibuka juga as ini namanya as untuk menggerakkan. Kita cabut saja untuk as sepinya mungkin ya namanya. Nah, kita cabut saja as utama, dan kita akan bersihkan dan bongkar packing ataupun seal yang sudah tidak layak pakai, sudah jelek karena sudah lama motornya juga. Ini lumayan sulit karena sudah lama kayaknya mah. Nah, kita lanjut ke membersihkan dulu mungkin sisa-sisa dari packingnya, karena lengket juga. Kita bersihkan menggunakan pisau saja, nanti kita lap. Nah, untuk bagian pembersihan packing itu harus benar-benar, karena harus rata dan bagus supaya tidak menimbulkan bocor kembali. Kebanyakan bocornya di bagian packing, sambungan antara cover atas sama cover bawah mungkin ya, casingnya mungkin. Bersihkan menggunakan lap. kita papas terus menggunakan pisau sehingga sisa-sisa packingnya tidak ada. Nah, kita buka dulu untuk seal yang
ke bagian as gear, kita buka. Ini lumayan sudah keras, agak susah membukanya. Menggunakan obeng saja kita buka. Ini yang seal yang paling gede kalau tidak salah, ya memang ini paling gede. Nah, kita bersihkan seperti biasa sehingga nanti packingnya bisa masuk dan pas, itu tidak ada bocor. Kita bersihkan pakai tisu untuk lubang-lubangnya juga. Nah, seperti ini cara membukanya. Lanjut kita buka o-ring atau seal ring yang bagian luar ini, nanti sebagai penahan supaya tidak bocor dari crankcase atau dari oli mesin yang keluar melalui pompa oli samping. Ini juga sangat penting. Nah, kita sudah membukanya, kita bersihkan. Ini ada sisa-sisa lem, rata-rata mempergunakan lem supaya tidak bocor. Nah, di bagian as pompa oli samping ini, as as pendorong, ini ada seal juga sangat kecil. Nah, ini masuk ke bagian sini. Nah, ini untuk seal yang paling gede. Nah, di sini juga ada seal sudah dicabut yang paling atas mungkin ya, di ujung as pompa oli. Nah, kita juga akan pasang untuk o-ringnya juga yang baru. Pertama kita pasang dulu yang seal paling besar. O-ring dulu, sorry, kita ganti o-ring dulu. Nah, seperti ini. Nanti kita kasih lem di sekelilingnya supaya tidak lemes atau bocor. Kita bersihkan. Lanjut ke pemasangan pemasangan seal yang paling gede. Nah, ini mudah, tinggal ditekan saja, tapi harus rata ke bagian dalam, jangan sampai ada yang miring ataupun tidak rata ataupun bahkan sobek, karena dapat menyebabkan remes atau bocor sehingga kerja dari pompa oli samping tidak optimal. Kita tekan saja, ini sedikit mudah kalau untuk yang seal besar. Nah, oke, sudah terpasang dengan baik. Lanjut kita pasang yang seal di ujung, seal as pendorong yang paling ujung atau yang paling luar. Kita bersihkan dulu menggunakan tisu supaya hasilnya maksimal dalam membersihkan. Kita pasang dan hati-hati jangan sampai tertukar. Nanti bisa disesuaikan saja dengan lubang dari atau diameter dari asnya. Nah, ini di bagian sini kita masukkan, ini agak ke dalam posisinya. Kita tekan saja menggunakan baut yang sama bulat, kita takwa sedikit. Nah, ini sudah terpasang. Lanjut ke seal as utama mungkin. Nah, kita buka dulu. Ini agak masuknya agak dalam. Kita menggunakan metode yang sama, ditekan menggunakan baut. Kita sedikit sulit untuk pemasangan seal-seal yang kecil. Nah, lanjut kita kita lanjut ke pemasangan. Kita pasang dulu untuk as utama. As utama kita pasang dulu sebelum masuk ke ini. Jangan lupa ringnya ya yang di dalam. Untuk as utama yang mendorong as pompa, kita pasang dulu gearnya. Kita pasang dulu as gearnya yang nanti akan menjadi penahan untuk bisa berputar dari as pompa oli sampingnya. Kita takwa saja menggunakan tang.
Ini sebagai penyambung supaya gearnya bisa memutarkan bagian dari as pompa oli. Nah, kita pasang saja langsung gearnya. Jangan lupa untuk spie-nya juga atau ring spie kita pasang yang kencang dan harus pas supaya tidak terlepas dari asnya. Oke, ini kita pasang saja menggunakan tang, sangat simpel. Lanjut kita cek dulu apakah fungsinya bagus. Kalau sudah bagus, kita masuk ke tahapan selanjutnya, itu pasangkan dulu ringnya, jangan lupa. Lanjut per dalamnya, lalu kita pasang asnya. Nah, ini yang nanti bakal mendorong oli samping, jadi maju mundur nanti si asnya mendorong si oli samping tersebut. Oke, kita cek apakah fungsinya bagus atau tidak. Jangan sampai fungsinya tidak bagus atau tidak lancar. Lanjut kita pasangkan packing antara casing yang bawah dengan casing yang atas. Saya nyebutnya casing mungkin ya, karena kurang tahu untuk nama-nama dari partnya tersebut. Kita cek apakah posisinya sudah bagus packingnya antara lubang dengan lubang. Lanjut kita menggunakan lem sedikit supaya menghindari bocor. Memang seharusnya tidak menggunakan lem juga bagus, cuman kita memaksimalkan supaya packing ini menempel dengan bagus dan tidak ada bocor. Nah, menghindari bocor, makanya kita sedikit menggunakan lem. Kita pasangkan dulu packingnya di bagian casing yang bawah. Nanti setelah menempel dengan baik, sudah kencang, baru kita rakit untuk bagian as pompa dan kita pasang casing yang bagian atas. Nah, memang sedikit rumit, tapi kita harus teliti dalam pemasangan packing ataupun seal sehingga tidak menyebabkan bocor kembali dan hasilnya bagus atau maksimal. Oke, kita bersihkan, pokoknya mah harus apik dan harus teliti dalam pemasangan ataupun pembersihan ataupun part-partnya terpasang dengan baik. Nah, kita kasih lem lagi untuk di casing bagian atas. Kita berikan sedikit, jangan terlalu tebal ya, supaya packing menjadi sebagai media supaya casing dengan casing itu tidak ada kebocoran. Nah, kita pasang dulu untuk as-asnya. Untuk pernya, ringnya juga jangan lupa, susunannya jangan sampai lupa ketika membongkar, dan ketika memasang itu jangan sampai salah. Kita langsung pasang saja untuk casing utama ke casing bawah, casing atas ke casing bawah. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama, cuman harus teliti, karena kalau misalnya pompa oli samping tidak bagus, itu dapat menyebabkan ngejim atau gancet atau ceket lah istilahnya di area piston dan boring. Itu bisa menyebabkan kecelakaan juga bisa, dan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi sampai ganti boring. Nah, seperti ini kita cek fungsinya sangat bagus. Dilihat dari fungsi itu, as pendorong atau as yang kecil itu maju mundur, itu tandanya fungsinya berjalan dengan baik, dengan bagus. Nah,
kita langsung pasang saja untuk pengatur yang nanti bakal ditarik oleh kabel gas untuk menambah daya dorongnya gitu. Nah, intinya seperti itu. Pemasangannya lumayan harus apik dan teliti supaya fungsinya lebih bagus. Kita pasang saja dulu untuk di bagian pengatur mungkin ya. Fungsi pengaturan itu ketika pas ditarik oleh gas itu sesuai RPM, dorongannya juga semakin cepat. Jadi semakin ketarik semakin cepat untuk suplai oli samping ke mesin. Kita masukkan dulu bautnya, ini kencengin sebagai baut penahan atau stopper. Nah, ini sudah terpasang dan fungsi dengan baik, maju mundur. Nah, lanjut kita sudah isi dengan oli samping. Nah, seperti ini, jangan sampai ada jeda ya antara oli samping, ini masih ada jeda sedikit, nanti kita benerin. Nah, sekian tutorial untuk pemasangan, servis dan apa saja yang disiapkan dalam memperbaiki pompa oli samping di F1Z, F1ZR atau Yamaha Alpha. Sebelum diakhiri video, nanti ada video hasil dari fungsinya, apakah berjalan bagus atau tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Ciao.